Bertempat di Aula 2 Kantor DPRD Kota Gorontalo, Komisi A kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait penggabungan atau regrouping 8 sekolah dasar di Kota Gorontalo. Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo Erman Lacengke mengatakan pada rapat awal pembahasan regrouping, terdapat 10 sekolah yang direncanakan akan digabung. Namun karena ada pertimbangan lain, maka hanya 8 sekolah saja yang akan diregrouping. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangannya menurut Erman diakibatkan oleh jarak dari sekolah satu dengan yang lain, hingga hanya akan membebani anak-anak sekolah. Sementara alasan lainnya, 2 sekolah yang tidak digabung karena adanya jaminan dari kepala sekolah tersebut yang akan mampu memenuhi kuota sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni minimal 20 siswa. Olehnya dalam proses pelaksanaan regrouping harus mempertimbangkan banyak hal, salah satunya yakni peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Selain itu juga harus mempertimbangkan sumber daya manusianya seperti guru dan kepala sekolah. Rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Kota Gorontalo dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Kita membahas tentang regrouping 8 sekolah dasar negeri yang ada di Kota Gorontalo. Jadi awal kita laksanakan rapat di bulan Desember itu terinformasi ada 10 sekolah dasar negeri yang akan diregroup, akan digabung. Tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sehingga yang 2 batal untuk diregroup dan yang diregroup itu hanya ada 8 sekolah Ada beberapa pertimbangan, termasuk di dalamnya salah satu pertimbangan adalah jauhnya sekolah yang mau digabung itu, sehingga jarak antara rumah anak-anak dengan sekolah itu semakin jauh. Nah, sementara di situ ada perumahan, di kompleks sekolah itu ada perumahan sehingga tidak jadi diregroup. Kemudian ada salah satu sekolah yang ada di Kota Tengah, sesuai dengan penjelasan dari Dinas Pendidikan tadi bahwa kepala sekolahnya itu menjamin bahwa tahun depan insya Allah itu akan terpenuhi kuota berdasarkan peraturan perundang-undangan minimal 120 siswa, sehingga masih tetap dipertahankan karena siswa di sana posisi sekarang itu ada 70-an lebih. Itu pengakuan dari Dinas Pendidikan. Rapat dengar pendapat ini turut dihadiri anggota Komisi A, Darmawan Duming, Herianto Talib, Tin Suharti Mobiliu, Syafruddin Junaidi, Masni Dubaili, Arifin Miolo, serta unsur Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Jadi kami banyak hal yang kami bicarakan tadi, termasuk juga aspirasi-aspirasi dari orang tua siswa, orang tua murid, juga dari guru-guru sebagai pengajar. Itu kami curahkan tadi, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan agar supaya ini menjadi catatan, kemudian menjadi perhatian dan ada solusi ke depan. Kami berharap dalam proses pelaksanaan regrouping itu mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar di Kota Gorontalo, sehingga berdampak positif terhadap kualitas siswa yang akan murid yang akan keluar hasil lulusan dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, mempertimbangkan juga SDM, sumber daya manusianya, guru-gurunya, kepala sekolahnya. Kalau sekolah itu diregrouping, mereka akan dikemanakan? Ini juga harus ada solusi. Kemudian juga aset, bangunannya, kemudian mobilernya, meja, kursi. Di situ mungkin juga ada komputer, ini harus diselamatkan juga. Ini harus dibahas oleh pemerintah Kota Gorontalo karena ini merupakan aset pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Jadi ada 3 hal yang pokok, yaitu mengenai aset, kemudian SDM-nya, dan kemudian anak-anak siswanya atau anak-anak muridnya tentang proses belajar mengajar.
Liputan Advertorial Mimosa TV.